Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiffany Intan Mutiara Hati dengan NPM 19103030104 dari kelas IPA B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait materi sistem organisasi kehidupan. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau baik-baik saja. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Amin. Berdoa selesai. Semoga dengan doa tadi pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar ya anak-anak. Amin. Oke. Di sini Ibu mau presensi ya kehadiran kalian ya. Siapa yang tidak hadir anak-anak? Alhamdulillah baik kalau semuanya hadir. Semoga kita semua anak-anak, ibu guru juga dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun ya anak-anak. Nah, sebelumnya boleh nih dihidupin kameranya atau on cam ya anak-anak biar bisa saling melihat. Bu guru melihat anak-anak, anak-anak melihat bu guru dengan wajah-wajah yang semangat belajarnya. Oke, terima kasih sudah dihidupkan. Nah, pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang pengertian dari sistem organisasi kehidupan. Nah, ada yang ingat nggak? Coba angkat tangan, raise hand. Siapa yang masih ingat? Iya, betul apa? Mbak Siska? Iya, betul sekali ya. Apa yang dikatakan oleh Mbak Siska bila mana sistem itu merupakan susunan kelompok makhluk hidup dimulai dari yang sederhana hingga yang paling kompleks. Nah, di sini Ibu punya gambar nih ya, dilihat ya. Itu ada Dena Sekolah SMP Masjidjaya. Nah, itu tuh sekolah kita ya anak-anak ya. Ada lokal utama gedung A, ada lapangan, ada ya berbagai macam kelas ya anak-anak ya. Kita amati bersama-sama. Nah, dari gambar itu ada pertanyaan yang muncul dari Ibu. Yang pertama nih, sebutkan ruangan yang ada di sekolah kita. Oke, siapa yang bisa angkat tangan? Iya Mas, iya Mas Zikri. Iya betul, ada lapangan sepak bola, ada ruang kelas kita, ada laboratorium, dan masih banyak lagi. Ya, oke, yang kedua, mengapa sih ruangan tersebut memiliki perbedaan ukuran? Iya Mbak, iya betul yang dikatakan oleh Mbak Catherine ya, perbedaan ukurannya itu karena mereka itu memiliki fungsi-fungsi yang berbeda. Baik kelas kita dengan lapangan itu juga memiliki fungsi yang berbeda-beda. Begitu halnya dengan laboratorium, kan fungsinya berbeda-beda ya, tidak sama gitu. Nah, seperti halnya dalam tubuh kita anak-anak. Nah, tubuh kita itu apakah ada bagian terkecil hingga terbesarnya anak-anak ya? Siapa yang tahu? Coba angkat tangan. Raise hand. Iya betul sekali karena ada bagian yang terkecil juga ada bagian yang terbesar. Nah, coba yang kedua Ibu tanya ini ya, apakah dari bagian tersebut memiliki fungsi yang sama? Coba Nana. Iya betul yang dikatakan oleh Mas Aldo ya, ada fungsinya yaitu fungsinya berbeda-beda. Kalau mata itu untuk melihat, tangan untuk melakukan aktivitas, ada organ jantung, ada organ paru-paru, dan masih banyak lainnya. Memiliki fungsinya yang sendiri-sendiri, seperti itu. Nah, pada pembelajaran pagi hari ini, materinya adalah urutan tingkat organisasi kehidupan. Tujuannya itu siswa mampu menjelaskan sekaligus memberikan contoh dari urutan tingkat organisasi kehidupan tersebut. Nah, penilaiannya yang pertama ada soal menjodohkan, ada isai, ada penugasan LKS, dan pertanyaan secara langsung seperti ini, serta ada mempresentasikan hasil literasinya. Oke, sekarang kita masuk ke materi ya anak-anak ya. Di sini ada urutan tingkat organisasi kehidupan. Yang pertama ada tingkat molekul, yaitu terdiri dari atom-atom yang berikatan membentuk molekul. Yang kedua ada tingkat sel. Tingkat sel ini itu bagian struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup, di mana semua makhluk hidup ini tersusun atas sel ya anak-anak. Yang ketiga ada apa?
Iya, betul sekali ada tingkat jaringan. Nah, itu merupakan kumpulan sel yang sejenis dalam artian memiliki bentuk dan fungsi yang sama dalam tubuh makhluk hidup. Yang keempat ada apa? Iya, betul sekali tingkatan organ. Nah, tingkatan organ itu merupakan dibentuk dari kumpulan beberapa jaringan yang berbeda dan bekerja sama untuk melakukan fungsi-fungsi tertentu. Nomor 5 ada apa? Ada sistem organ. Nah, itu kumpulan dari berbagai organ yang saling tersusun membentuk sistem tertentu dan saling berinteraksi. Oke, yang keenam next ya. Ini yang keenam itu adalah tingkatan individu atau organisme. Nah, itu merupakan adanya sistem organ dengan fungsi yang berbeda. Ini membuat individu mampu melakukan fungsinya dengan baik, ya, saling melengkapi gitu ya anak-anak ya. Oke, nomor 7. Betul sekali, tingkatan populasi. Nah, pada tingkatan ini terbentuk dari spesies atau individu sejenis yang hidup di suatu habitat pada waktu yang tertentu. Yang kedelapan ada apa anak-anak? Betul, ada tingkatan komunitas. Nah, itu merupakan yang lebih besar lagi dari tingkatan populasi. Yang kesembilan ada apa? Tingkat ekosistem. Betul sekali yang dikatakan oleh Mbak Siska ya. Nah, itu apa yang tahu pengertiannya? Betul, kumpulan berbagai macam populasi yang saling berinteraksi dengan lingkungan tempat mereka hidup ini disebut ekosistem. Yang terakhir ada apa anak-anak? Tingkatan bioma atau biosfer. Nah, di mana urutan ini tuh merupakan urutan terakhir. Nah, dalam sistem ini dari biasanya berbentuk pada daerah yang luas. Seperti itu anak-anak. Berikutnya dari tadi strukturnya itu ada kaitannya dengan klasifikasi makhluk hidup, yaitu ada yang dari ordo, spesies, family. Nah, seperti itu. Nah, dalam kehidupan kita juga sama anak-anak. Ada bagian terkecil, bagian terbesar. Misal bagian terkecil dari dari keluarga adalah adik-adiknya. Bagian terbesar adalah orang tua. Nah, mereka itu memiliki fungsi yang berbeda-beda sehingga membentuk suatu fungsi yang lebih kompleks seperti itu. Berikutnya, nah, sekarang Ibu punya menjodohkan soal ya. Ada lajur kiri dan ada lajur kanan. Ada warna oranye, ada warna biru dan ada warna abu-abu ya di lajur kiri ya. Sedangkan di lajur kanan itu ada yang biru, hijau dan kuning. Nah, di sini Ibu punya tugas nih untuk kalian. Coba kalian jodohkan antara lajur kiri dengan lajur kanan. Seperti itu. Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Yang pertama ada Mas Ahmad, Mbak Anissa, Mbak Siska, dan Mas Bayu. Kelompok kedua ada Mbak Rizal, Mbak Diva, Mbak Angel, Mbak Fitri. Kelompok ketiga ada Dava, Niken, Reza Rizky. Kelompok keempat ada Disa, Catherine, Zikri, dan Alek. Nah, Ibu kasih waktu 15 menit untuk mengerjakannya. Maaf, Ibu ralat 5 menit ya anak-anak ya. Baik. 15 menit telah berlalu. Siapa yang mau ingin mempresentasikan dari kelompoknya siapa? Oke, kelompoknya Mbak Siska coba maju. Ya, baik. Maaf, coba dibacakan jawabannya ya. Oh, betul. Yang nomor 2, betul. Oke, yang nomor 3 betul. Tepuk tangan, beri tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Siska. Yeay. Iya, betul sekali ya anak-anak ya. Yang pertama ada tingkatan populasi. Nah, tingkatan populasi itu apa? Individu sejenis yang hidup di suatu habitat pada waktu tertentu. Habitat sendiri merupakan tempat hidup suatu makhluk hidup. Berarti yang oranye itu sama yang hijau ya anak-anak ya. Contohnya apa? Contoh dari populasi. Ya, sekumpulan harimau. Betul sekali. Yang kedua ada apa? Tingkatan jaringan. Itu judulnya yang apa ya? Iya, betul yang biru ya. Jaringan merupakan kumpulan sel yang sejenis dalam artian memiliki bentuk dan fungsi yang sama dalam tubuh makhluk hidup. Contohnya adalah jaringan syaraf. Nah, yang ketiga, di lajur kiri warna abu-abu itu dicocokkan dengan yang warna kuning, di mana tingkatan sistem organ itu, contohnya mata itu merupakan kumpulan dari berbagai organ yang saling tersusun membentuk sistem tertentu dan saling berinteraksi. Betul sekali ya anak-anak ya. Coba boleh dikumpulkan hasilnya ya.
Nah, dari pembelajaran kali ini, sekarang kita mengecek semangat kalian ya. Kalau ibu bilang semangat pagi, jamnya pagi, pagi, pagi gitu ya. Semangat pagi, 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 pagi. Oke. Tepuk satu, ibu bilang tepuk satu, kalian tepuk dua, tepuk dua, tepuk satu seperti itu ya nak ya. Tepuk dua, tepuk satu, tepuk dua. Ye, betul. Terima kasih atas antusiasme kalian. Tetap semangat ya. Nah, pada pembelajaran kali ini, sekarang kita akan menarik kesimpulannya dari teman-teman, maaf dari anak-anak, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pagi ini? Ya, apa Mas? Coba Mas Zikri, apa jawabannya? Iya, betul sekali. Nah, dari gini di sini Ibu akan mereview atau memberikan kesimpulan bahwasannya itu tingkatan molekul yang pertama ada molekul, maaf tingkat organisasi kehidupan ya. Ada molekul yang pertama, yang kedua ada organel, ketiga sel, keempat jaringan, yang kelima organ, yang keenam sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan yang terakhir adalah biosfer. Oke. Nah, di sini ada pertanyaan lagi? Oke, tidak ya. Berarti semua udah paham. Ibu punya tugas rumah untuk kalian. Kerjakan LKS halaman 45, rumus 1 dan 2 di kertas folio. Dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang ya, anak-anak ya. Oke, terima kasih atas perhatian partisipasi dari anak-anak semua. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Amin. Berdoa selesai. Semoga dengan bacaan doa tadi ilmu yang kita serap akan dapat lebih bermanfaat untuk kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.